Muslimun wa ba'd. Para mahasiswa dan mahasiswi kampus Trisakti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kajian setiap Selasa sore di schedule jam 4, biasanya mulai setengah 5. Setelah kita hampir berapa lama ya, lupa saya, mungkin 2 bulan atau 3 bulan lebih tidak berjumpa karena satu faktor Ramadan, Idul Fitri, dan libur kampus yang cukup panjang. Qadarullah, takdir Allah, hari ini kita bisa berkumpul kembali di sini menggelar dalam rangka mencari ilmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini antum secara pribadi sudah menempuh salah satu perintah Allah, yaitu mencari ilmu. Dalam tinjauan dunia pun itu tidak masalah, bagus. Tapi yang paling utama dalam mencari ilmu adalah ilmu yang akan kita pelajari pada sore hari ini dan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sebenarnya tadi saya mau ngasih materi khusus karena Yusuf itu japri saya lewat line. Beliau tidak memberikan mungkin ada tema khusus atau apa, ya sudah. Tadinya saya mau membahas khusus serba-serbi tentang Idul Adha. Berhubung Idul Adha masih lama lah, mungkin nanti kira-kira 2 pekan atau sepekan sebelum Idul Adha, di kajian Selasa depan atau Selasa depannya lagi, akan saya bahas lebih detail tentang Idul Adha. Maka kajian itu saya pending dulu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan bab fikih kita menggunakan kitab Umdatul Ahkam, atau ini sarahnya, penjabaran dari kitab Umdatul Ahkam Taisirul Alam karya Syekh Abdullah ibni Abdurrahman ibni Salih Al-Bassam. Kitab ini merupakan hadis, kumpulan hadis-hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Only Bukhari Muslim, hanya Bukhari Muslim. Jadi insya Allah ya bisa dikatakan 99,99% tidak dipermasalahkan hadisnya. Beda dengan kitab-kitab hadis lain seperti Bulughul Maram, kitab Sunan Tirmizi, dan kitab-kitab lainnya itu perlu ada pembahasan khusus tentang status hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Seingat saya, wallahu a'lam bishawab, seingat saya, kalaupun diulang kembali pun tidak masalah, ya. Karena saya lupa. Adapun nanti kajian tafsir surat Yasin tetap kita laksanakan, kita jalankan, ya. Seingat saya, hadis kitab Umdatul Ahkam ini sudah masuk hadis kedua tentang menghadap kiblat. Sekarang kita masuk hadis ketiga. Mudah-mudahan ini nggak repost, nggak membahas ulang. Tapi kalaupun itu ditakdirkan kita harus bahas ulang, itu tidak masalah. Baik, kita baca. An Abdullah bin Amr bin As wa an Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum ta'ala qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Al-Bukhari wa Muslim. Hadisnya diriwayatkan 3, perawinya 3. Satu ada Amr bin As, Abu Hurairah, dan Aisyah. Artinya hadis ini didengar oleh 3 orang sahabat ini. Mungkin kita sering mendengar cuma satu hadis, wa Nabi Hurairah wa, tapi hadis ini 3 nama disebut di awal. Sering baca hadis ya. Baik, next. Mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun, kata-kata wailun di dalam kacamata Islam ini bisa bermakna 2. Wailun, kalau ada whiteboardnya tolong diaktifkan kembali nih ya. Wailun tuh bisa bermakna celaka, bisa bermakna neraka wail. Jadi neraka tuh punya nama-nama tuh. Ada neraka Sakor, neraka wail, neraka Jahanam, dan neraka-neraka lainnya. Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah al-aqab, mata kaki, minan nar, dari api. Apa maksudnya? Di sini masih masuk subbab salat. Kita lihat. Al-wailu. Satu, hadis ini di penjabaran hadis ini, al-azab
wal halak. Azab itu siksaan, halak itu kehancuran, musnah. Wal aqab jam'un min aqobin, jamak dari mata kaki, jamaknya pluralnya aqab. Tuh makna hadisnya, maksudnya adalah kalau antum sanggup, ya sekali lagi, kalau antum sanggup dan lingkungan antum tidak mempermasalahkan, antum tidak dicibir terlalu dahsyat, maka silakan laksanakan. Silakan antum sehari-hari menggunakan celana di atas mata kaki. Ya, sekali lagi. Cuman ada sebagian kalangan dari kaum muslimin yang seakan-akan status orang yang menggunakan atau tidak menggunakan celana mata kaki adalah standar kebaikan. Standar ini the real the best ikhwan. Jadi yang nggak ngatung itu bukan ikhwan, itu ikhwanan. Ini nggak benar ini, ya benar. Karena dalam permasalahan tentang masalah celana ini masih debatable ketika ulama nih. Cuman minimal antum ketika sholat, nah di sini karena masuk dalam bab sholat, kenapa kok dihubungkan dengan mata kaki, apa hubungannya? Minimal ketika antum sholat, celana antum atau sarung antum berada di posisi di atas mata kaki, ya minimal. Kalaupun celana antum menjulur ke bawah, ya, ketika sholat gulung. Itu yang pertama ya. Mayu'khadhu minal hadis. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Wujubul al-i'tina'u bi a'dha'il wudu wa 'adamal ikhlalu bi syai'in minha. Al-wa'id asy-syadid lil marhalil fil wudu'ihi. Hadis ini disarah oleh para ulama banyak maknanya. Satu, selain faktor celana tadi, bisa jadi hadis ini maksudnya adalah wudu. Wudunya salah-salan. Kenapa wudunya salah-salan? Kenapa yang disinggung mata kaki? Mata kakinya nggak kesentuh. Maka Abu Hurairah dalam keterangan hadis lain di Bulughul Maram itu berwudu pas kaki sampai mengenai betisnya. Wudu kaki sampai mengenai betisnya. Maksudnya apa? Padahal Rasulullah tidak menganjurkan untuk sampai betis. Khawatir kalau dia tidak wudu sampai betis, mata kakinya tidak ke gitu. Nah, nanti ada khusus bab tentang wudu. Jadi dua titik poin para ulama menyimpulkan dari sini. Satu, masalah pakaian dan yang khususnya adalah celana. Yang kedua adalah mata kaki. Dan ini khusus untuk ikhwan tentang mata kaki. Jangan setelah dipraktekkan, nanti setelah mendengar kajian di kampus, yang akhwat, wah kata ustadz tadi di Trisakti kalau sholat harus pakaiannya digulung. Yang akhwat juga digulung. Jangan ya, only for ikhwan. Halas, nggak ada permasalahan yang signifikan. Minimal antum gulung celana antum ketika sholat. Nah, kita lihat wudu. Sekarang kita masuk bab wudu. Jangan-jangan wudu kita udah bener atau belum nih? Wudu nempel-nempel di sini tuh bener atau enggak? Nah, kita lihat bagaimana Nabi SAW berwudu. Kita harus meniru Rasulullah SAW berwudu. Karena syarat diterima amal ada dua. Satu apa? Ikhlas. Dua apa? Ittiba, atau ada tuntunannya dari Nabi. Salah satu dari dua poin ini minus, maka mardud, tertolak. Contoh, dia ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan ganjaran Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari nerakanya. Tapi sholat subuhnya 4 rakaat, diterima nggak? Enggak, karena nggak ittiba, nggak sesuai dengan tata cara. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sholat sunnah, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, segala macam sunnah dia laksanakan. Tapi dia laksanakan biar nanti menjadi nilai plus di mata calon bapak mertuanya. Diterima apa enggak? Enggak, karena poin ikhlas tidak ada. Maka dua-duanya harus kesinambungan. Baik. Hadis keempat, al-hadis ar-rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'un summa liyastansir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, idza tawaddaa, apabila engkau berwudu, perhatikan, falyaj'al fi anfihi, ini berlaku untuk akhwat dan ikhwan ya.
fi anfihi ma'un summa liyastansir. Ambil air, airnya ditaruh di dalam ini apa, cekungan tangan kita, taruh di depan lubang hidung, airnya dihirup, lalu bersihkan. Wah, sakit masuk ke kepala, ya jangan sampai sini aja bisa. Kalau sudah terbiasa insya Allah lancar. Kalau awal-awal karena nggak terbiasa, orang yang wudunya versi buku agama SD, ketika ketemu pelajaran ini langsung sakit kepalanya karena airnya kehirup sampai ubun-ubun. Harus dibiasakan. Air setelah kumur-kumur ya, boleh disatu padukan. Boleh satu padukan kamu kumur dengan masukkan air ke dalam hidung, itu boleh satu paket. Ambil air, kan airnya ada di sini nih. Taruh di depan lubang hidung, hirup. Airnya sampai sini aja. Langsung selalu semprotkan. Summa liyastansir, istansaro yastansiru itu apa ya? Kalau bahasa Betawinya bleber, atau bleber enggak? Di trot, di aur-aurin gitu, disemprot lagi. Nah, ya begitu. Istansara yastansiru. Nah, itu pun sunnah Nabi SAW ketika kita bangun dari tidur. Bangun dari tidur, apa yang pertama kali antum lakukan? Bukan nyari handphone ya. Antum nyari handphone nih, ada notif apa nih? WhatsApp, grup lain ya kan? Twitter ada mention atau enggak, Facebook ada notif apa enggak. Bukan itu yang kita cari. Tapi segera kamar mandi, cuci tangan. Karena antum la fa innakum la tadri aina batat yadaum fil lail. Antum enggak tahu kapan posisi ketika malam hari itu tangan itu standby-nya di mana enggak tahu. Jadi bangun tidur, cuci tangan, lalu hirup air, masukkan ke dalam hidung, lalu liyastansir, keluarkan, semprotkan. Fa'inna, dalam keterangan hadisnya, karena sesungguhnya setan itu tinggal di khaisum. Khaisum itu ini rongga-rongga hidung kita. Jadi untuk membasmi, mensatpol pepekan apa itu setan-setan tersebut, maka masukkan air lalu sentakkan. Baik, itu yang pertama. Fi anfihi ma'un summa liyastansir. Wa minastajmara falyutir. Sudah gitu hitungannya witir 3. Maksimal 3, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 belajar lagi ke sini. Nggak boleh lebih dari 4 wudu. Yang lebih dari 3 wudunya diganggu ketika dia berwudu itu diganggu oleh setan. Oke, sampai sini nggak ada masalah ya. Praktekkan, nggak masalah. Jadi bukan kena hidung cuman di luarnya aja, bukan. Jadi wudu hidung, kata guru agama, hidung di luar, bukan, airnya masukin. Antum buka Google nanti apa kegunaan menghirup air ke hidung lalu menyetakkan. Itu secara medis bagus. Walaupun sampai ya tetes 2 tetes masuk sampai ke ubun-ubun kita misalkan ke dalam itu, insya Allah tuh nggak akan dimasuk ICU, nggak, tenang aja. Ya, nggak ada ceritanya itu. Iya, nggak akan sampai. Baik, lanjut. Fa idza staiqadha ahadukum min naumihi. Nah, ini sudah saya singgung tadi. Apabila engkau istaiqid itu bangun dari tidur. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, min naumihi, daripada tidurnya, falyaksil yadayhi qabla ayyadkhilahuma fil ina'i salasan. Agar orang tersebut, baik cewek atau cowok, ketika dia bangun tidur, agar dia membasuh tangannya sebanyak 3 kali di dalam bejana. Boleh dikucurkan air sebelum dia mengambil air yang lain, ya entah untuk berwudu atau apa, basuh dulu tangannya. Di sini terangkan yadaihi qabla yadkhilahuma fil ina, sebelum tangannya itu masuk ke dalam ember kah, atau ke dalam gayung, atau ke dalam bejana-bejana yang lainnya. Sebelum melakukan itu basuh dulu 3 kali. Alasannya apa? Nih disebut fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu fil lafzin falyastaksik bi. Ini keterangan lain, bi min kharaihi minal mai wa fil lafzin man tawadda falyastansik. Karena engkau tidak tahu di mana posisi kedua tanganmu standby ketika malam hari. Apakah dia lagi berada di Monas atau dia lagi berada di lubang buaya, kita tidak tahu. Posisi tangan itu ada di mana. Gak usah saya tafsirkan ya. Antum udah paham, udah gede-gede kan? Maksudnya seperti itu, antum nggak tahu. Kita nggak tahu posisi tangan kita ada di mana.
Nah, untuk menetralisir itu maka basuhlah dengan air banyak 3 kali. Tawadduhadukum nih, tidak ada penjelasan yang signifikan dalam hadis ini juga. Ini saya jelaskannya ikhtilaf para ulama dalam memahami hadis ini ya. Awas, ikhtilaf beda ikhtilaf sama ijtihad. Nanti kapan-kapan bahas tentang apa itu ijtihad. Ikhtilaf itu perselisihan antara ulama dalam memahami hadis. Dalam memahami hadis, dan status hadis itu sahih. Status hadis itu benar. Kalau yang diperselisihkannya adalah hadis sahih dengan hadis dhaif, udah yang dhaif tinggal, itu bukan ikhtilaf lagi namanya. Debat, usir. Contoh ikhtilaf. Masalah gini. Antum kalau dari i'tidal ke sujud apa duluan? Tangan atau dua lutut? Siapa yang tangan duluan? Siapa yang apa-apa tenang aja. Siapa yang tangan duluan? Dari kan sami Allahu liman hamidah, ketika menuju ke sujud yang jatuh duluan menyentuh tanah, menyentuh lantai, tangan duluan atau dua lutut duluan? Siapa yang kedua tangan duluan? Ayo, nggak apa-apa. Nah, satu orang doang yang kedua tangan, yang kedua lutut. Nah, semuanya. Berarti sholat ente gak bener nih. Ayo, gimana? Sholat dia bener apa kagak nih? Bener nggak? Hah? Nggak tahu. Kalau misalkan pendapat yang benar justru tangan duluan, berarti sholat anda semua yang banyak tadi salah semua itu. Batal semua, sholatnya nggak sah. Ayo, gimana? Mana yang benar? Maka dua-duanya ini ketika faqada marukbataihi ala yadaihi, keterangan dua hadis tentang posisi dari i'tidal ke sujud itu banyak redaksinya. Ada yang tangan duluan, ada yang lutut duluan. Saya pakai dua-duanya. Kalau antum pakai madhab Imam Hambali, madhab Imam Hambal itu tangan duluan. Kalau pakai madhabnya Imam Syafi'i, lutut duluan. Apakah justru karena posisi lutut dan posisi tangan duluan kita harus buat dua kubu lalu kita buat bacok-bacokan? Enggak harus. Ini yang disebut ikhtilaf, tidak masalah. Jadi nggak usah debatable masalah ini. Masalah lutut duluan atau tangan duluan itu juga tidak harus dipermasalahkan. Karena banyak ikhtilaf lain. Oke, cukup. Ini hadis keempat. Poinnya adalah wudu, ambil air, masukkan ke hidung sampai sini, batas sini, hentakan air itu sebanyak 3 kali. Tidur, bangun tidur, bukan handphone yang dicari, tapi segera basuh tangan kita sebanyak 3 kali sebelum masuk ke dalam berjalan. Kedua, hadis ini berlaku untuk ikhwan dan akhwat. Yakfi, khalas. Nastamir fi hadisil khamis, hadis kelima dari kitab Taisirul Alam. Kalau nggak salah saya sempat nyuruh beli deh. Kemarin saya lihat terjemahan ini harganya 10.000, tapi kecil bukunya segini, 10.000. Judulnya Umdatul Ahkam, dijual juga di bis-bis. Yang jual-jual buku agama itu kalau ada yang jual kitab Umdatul Ahkam antum beli, 10.000 harganya. Jadi saya baca, antum bisa lihat terjemahannya di situ, enak. Itu belajarnya lebih enak insya Allah. Baik, udah ya. Hadis keempat tentang menghirup air ke hidung dan membasuh tangan setelah tidur, no problem. Kita lanjutkan al-hadis al-khamis, hadis ke-5. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Lagi-lagi Abu Hurairah. Abu Hurairah dijuluki salah satu sahabat yang dijuluki al-mukatsirun. Apa itu al-mukatsirun? Pernah dengar kata-kata bahasa Arab kasir nggak? Kasir? Hah? Oh, banyak sebelah sana yang jawab, yang nggak ngaji. Kalau kabir, besar. Sogir, kecil. Bagus nih, bahasa Arabnya jago berarti ya. Kasir, al-kasir ini artinya banyak. Kalau al-mukatsirun apa? Banyak pengetahuannya. Banyak pengetahuan wabil khusus dalam permasalahan hadis. Abu Hurairah urutan pertama dari semua sahabat yang berjuluk al-mukatsirun. Siapa aja mereka? 1 Abu Hurairah, 2 Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Jabir. Itu sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis. Rata-rata di atas 1000 mereka meriwayatkan hadis. Abu Hurairah 5.376 hadis. Abu Hurairah.
Saya ingat saya. Baik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, padahal dia masuk Islamnya ini belakangan, kira-kira 3 tahun menjelang wafatnya Nabi SAW. Artinya prestasi beliau dalam bidang agama menyalip siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dalam urusan meriwayatkan hadis, dalam urusan meriwayatkan junior menyalip senior, nggak masalah. Siapa tahu antum di antara sini ada yang jenius otaknya kan, baru masuk melihat pelajaran angka-angka saking pinternya, wah ini gampang ini, wes besok mata kuliah depan langsung semester 8, ya kan? Langsung nyusun tesis, nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, la ini nahiyah, larangan. Ya bulanna, baulun, pipis, BAK, buang air kecil. Ada nun bertasdid, la ya bulanna. Kalau orang Arab, kalau di belakangnya ada kata-kata nun bertasdid gini, ini penegasan yang harus benar-benar dilaksanakan, tegas sekali. Contoh gini, Yusuf datang saya nih, aneh nggak suka sama Yusuf, idhab, pergi ente Yusuf, pergi lo sana. Kagak pergi dia, masih di situ juga. Idhaban, pergi kamu sana, tanda serunya 3 tuh, ya kan? Masih nongkrong di situ juga, kesel aneh kan? Idhaban, pergi kamu Yusuf, tanda serunya 10 biji. Nah, itu dalam bahasa Arab. Dan antum jangan aneh ketika melihat orang Arab adu bacot sampai kadang urat leher itu kelihatan, itu biasa di Arab. Jadi orang adu bacot bentak-bentakan itu di Arab biasa. Jadi kalau kita nih orang apa gitu, coba kalau orang Sundanya Sunda Bandung yang halus ngomong sama orang Medan gitu, gimana? Iya kan? Gimana? Ada yang orang Medan sini? Ada orang Sumatera Utara? Palembang. Iya, orang Sumatera lah rata-rata kan bahasanya debak gitu ya Pak ya. Suruh ngomong sama orang Sunda atau orang Solo. Orang Solonya orang Keraton. Nje Mas, monggo ya kan. Kakinya diinjak, bos, enggak apa-apa, injek aja lagi ya kan. Itu orang Solo seperti itu. Saking sopannya, saking santunnya berbicara, temu orang Medan, temu orang Papua, temu orang Ambon, orang-orang yang bahasanya dia keras. Padahal kalau versinya orang Medan itu bahasa halus. Ngerti nggak? Ngerti paham maksud saya ya? Orang Sunda menilai orang Medan, ini orang ngomong kayak, coba kalau ente ngomong supir Metro Mini tau ya? Yang supirnya miring gitu kan? Ya kan? Itu kalah itu. Supirnya miring. Kalau supir Metro Mini ketemu supir Metro Mini, ente kadang lihat orang ngomong kayak orang betak-betak, seperti itu. Ya, padahal itu bahasa mereka, bahasa sehari-hari mereka, dan itu bahasa yang biasa kayak kita, halus. Karena ketidakbiasaan, maka sampailah seakan-akan orang bilang, oh ini bahasanya kasar. Padahal itu sama. Nah ini juga bahasa Arab, la ya bulan. Kita kembali ke materi, la ya bulanna. Jangan pernah sekali-kali kalian pipis. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, fil ma'i, dalam air, ad-daim alladzi la yajri, di sebuah genangan air yang tidak mengalir, itu dilarang pipis. Kencing di ember nggak boleh, kencing di bak mandi rumah nggak boleh. Masih ada ya? Masih ada nggak sini? Kalau ada gak usah kuliah, udah kembali ke SD lagi. Summa yaktasir, udah dia pipis di air yang nggak ngalir, tuh bekas air yang habis dikencingin dipakai buat bersuci, lebih masalah lagi. Maka nggak boleh. Makanya antum berwudu di Kalimalang, berwudu di Kali Ciliwung, berwudu di Sungai Citarum, itu boleh dan wudunya sah. Walaupun sepanjang jalur itu 1000 desa misalkan, di 1000 desa itu ada 1000 orang, 1000-1000-nya buang air kencing, kalikan sendiri lah ya berapa, ya bagi 2 lah, 500 buang air kecil, 500 buang air besar. Antum wudu paling ujung sah. Kenapa sah? Kenapa sah? Airnya mengalir, nggak masalah. Walaupun ketika terangkat ada sesuatu yang berwarna plus posisi muka lagi. Nikmati saja hadiah itu plus.
Tetapi secara hukum airnya suci dan mensucikan dan wudu antum sah. Ini dalam riwayat Bukhari. Wa fil lafzi Muslim, riwayat Bukhari Muslim, wa li Muslimin, dan dalam riwayat Muslim la yaktasilu ahadukum fil ma'i daim wa huwa junubun. Janganlah kalian membuang air kecil di sebuah genangan air yang tidak mengalir di dalamnya, wa huwa junubun. Nanti ada keterangan-keterangan khusus bagaimana sebuah air itu bisa dinyatakan bisa dinyatakan suci dan tidak mensucikan. Salah satunya diantaranya baunya, rasanya berubah, warnanya berubah. Nanti ada keterangan khusus tentang. Secara umum antum berwudu di air yang mengalir itu sah, walaupun airnya itu warna coklat ya. Kalimalang kan warna coklat tuh. Sah. Alas. Tidak ada permasalahan yang signifikan di hadis kelima. Baik. Kita masuk hadis ke-6. Baik. Ini sebenarnya udah kebanyakan nih. Kalau saya dulu waktu zaman antum-antum masih begini nih, masih ngaji-ngaji di kampus-kampus ya kan. Itu 3 hadis cukup. Suruh keluar, nanti suruh bertebaran di mana-mana, suruh ngafal tuh 3 hadis. Balik lagi ke sini setoran tuh hadis. Nggak hafal, jangan ngaji minggu depan. Gimana kalau kita terapkan, Sob? Bakat ya? Jangan. Nggak, karena yang ngajinya memang sudah bisa mudah menghafal gitu insyaallah. Baik. Kita lanjutkan al-hadis al-sadis, hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Lagi-lagi Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'in ahadikum falyaksilhu sab'an wa limuslim awwalahunna bit-turab." Al-Bukhari summa Bukhari wa Muslim. Hadisnya ada 2. Walahu fi hadis Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagal qalb fil inai faksiluhu sab'an wa ghafara usamina bit-turab. Baik. Nah, ini disebut ikhtilaf dalam permasalahan hadis. Nabi SAW memahami redaksi hadis Nabi SAW juga. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah, yang pertama hadis dari Ibnu Mughaffal. Nah, ini kalau antum punya anak nanti, ya, nikah punya anak, ini nama belum pernah aneh denger nih di akta. Mughaffal, bagus. Mughaffal kata-kata ada asal kata ghin, fa dan lam, artinya lalai. Loh kok lalai? Berarti saya punya anak kasih nama lalai? Bukan. Mughaffal itu adalah yang dijauhkan dari sifat lalai. Kaslan itu malas. Mukaslun itu orang yang dijauhi sifat pemalas. Itu hebatnya bahasa Arab. Kalau cuma kemasukan 1 huruf pakai tasdid artinya berubah. Walaupun 3 inti kata kaf, gin, fa dan lam itu artinya secara bahasa lalai. Kata-kata lalai itu ghaflun tuh surat Al-Mu'minun, antum hafal enggak? Wahum anil wahum lagu yang ada kata-kata minal ghafilin. Minal ghafilin, daripada orang-orang yang lalai. Mughaffal, ini bagus. Nah, hadis yang pertama dari Abu Hurairah. Hadis ini berbicara tentang anjing. Idza syaribal kalbu, apabila kalian melihat anjing itu minum. Apabila anjing itu minum dari fi ina'in, dalam sebuah bejana. Bejananya apa aja bentuknya? Ahadikum, salah seorang di antara kalian, falyaksilhu sab'an. Basuhlah tempat itu, bejana itu, misalkan piring, misalkan kita nggak sengaja piring kita tertaruh di belakang rumah, ya. Lalu tiba-tiba piring tersebut kena jilatan anjing, maka piring itu harus dicuci sebanyak 7 kali. Wali muslimin awwalahunna bit-turab. Menurut pendapat Imam Muslim, pendapatnya adalah mengatakan bahwa pertamanya pakai tanah. Nah, hadis Ibnu Mughaffal gimana, sama redaksinya. Kalau apabila ada anjing minum daripada bejana kalian, maka basuhlah faksilhu sab'an.
Basuhlah sebanyak 7 kali. Wa ghafaruhu samina biturab. Yang ke-8-nya pakai tanah. Maksudnya yang ke-8 berarti awal apa terakhir? Terakhir. Terus bagaimana kita nyikapi hadis ini? Yang satu awal, yang kedua terakhir menggunakan tanah. Maka silakan antum laksanakan sesuai dengan yang antum pahami, sesuai dengan yang antum nyaman dalam hal ini, dengan syarat hadisnya sahih, hadisnya benar. Kalau antum tanya pribadi saya, Anda sendiri gimana? Pertama atau terakhir? Kalau saya pertama. Saya pribadi pertama. Ini pendapat pribadi saya. Dan saya tidak menyalahkan orang yang berpendapat bahwa mencuci 7 kali setelah dijilat anjing, lalu terakhirnya pakai tanah. No problem. Gak perlu gontok-gontokan, gak perlu debat di Facebook, gak perlu bikin acara debat terbuka di TV One atau Metro TV kan membahas masalah begini, yang tanah pertama atau tanah terakhir dalam masalah halakal mutanatti'un, ya. Kadang orang Indonesia ini lebay. Padahal Rasulullah sudah mewanti-wanti, halaka al mutanatti'un, celakalah engkau orang yang berlebih-lebihan, orang-orang lebay. Ya. Sekarang orang banyak mengkaji sesuatu yang belum pernah terjadi. Sekarang saya tanya apa hukumnya? Bagaimana tata cara sholat di bulan? Ngadep kiblatnya gimana? Ya? Adakan seminar, undang seluruh ulama internasional. Bahas masalah ini. Kejadiannya udah pernah belum? Belum. Yang baru pernah terjadi sholat di dalam lautan. Nyelam, sholat. Itu pernah kejadian. Siapa yang melaksanain? Tentara Hamas nyelendap untuk ke Israel tuh, dia sholatnya sampai di bawah lautan. Nah, halakal mutanatti'un, celakalah berlebih-lebihan orang yang membahas terlalu lebih sholat, bagaimana cara menghadap kiblat di bulan, apa hukumnya sholat, apa hukum wudhu pakai kuah rendang? Apa hukumnya? Di sini kurang kerjaan nih, kuah rendang pakai wudhu, ya kan? Kuah gulai gitu. Mutanatti'un, berlebihan. Contoh yang lain lagi. Dalam hadis Nabi SAW ada 2 pendapat tentang ketika tahiyat. Ada yang goyang-goyang, ada yang enggak. Ada yang goyang-goyang, ada yang tidak. Saya pribadi saya tidak goyang-goyang. Ya. Terus dibahas secara mendetail. Goyang-goyangnya berapa derajat, berapa menit berapa RPM per detik, gimana nama itu bahasa redaksinya ya. Begitu. Dibahas sampai segitu. Ketukannya 3/4 atau 1/4, mulainya dari C minor atau C crash minor, ya kan? Ya, itu harus ditentukan, itu lebay. Nggak harus seperti itu. Yang jelas goyang, tidak ada keterangannya harus bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwan fillah wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa anjing statusnya najis mughaladhah, najis besar. Dan cara dibersihkannya harus dengan dibasuh 7 kali, awal atau pertamanya dengan nggak ada masalah. Lanjut lagi. Ini hadis panjang, mudah-mudahan sempat waktunya. Baik, satu hadis lagi terakhir, nanti baru kita diskusi tanya jawab. Hadisnya cukup panjang. Berapa hadis tuh? 3, 4, 5, 6, 7 5 hadis, Masya Allah. An Humran Maula Utsman ibni Affan, dari Humran Maula Utsman bin Affan. Maula ini ex budak, ya, ex budak bebas. Saya Yusuf nih, Yusuf budak saya misalkan, saya bebaskan dia. Nah, Yusuf Maula Hardi, itu namanya seperti itu. Hamran Maula Utsman. Masih Humran ini adalah ex budaknya si Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in fa'afraqa ala yadayhi min ina'in faghasalahu salasan marrat summa adkhala yaminahu fil wudu' summa tamatmada wastanshaqa wastansara
summa ghasala wajhahu salasan wa yadahi ilal mirfaqaini salasan summa masa bi ra'sihi summa ghasala kiltal rijlaihi salasan summa qala ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudu'i hadha qala man tawadda nahwa wudu'i hadha thumma shalla rakatain la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini bagus buat amalan-amalan antum juga ya. Baik, langsung saja saya bacakan bahwasannya si Hamron melihat, menyaksikan ya hadis Nabi. Perhatikan kriteria hadis Nabi itu yang secara umum garis besar itu ada 3. Satu, perkataan. Misal saya Nabi ngomong bla 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 bla, antum dengar, antum sampaikan, itu perkataan. Saya dengar Nabi berkata bla 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 begini begini begini. Itu satu, diambil dari perkataan Nabi. Yang kedua, tindak tanduk. Nabi begini, Nabi begitu. Ya, dilihat oleh sahabat, dipraktekkan oleh sahabat. Ibnu Umar ketika ketemu perempatan sebuah jalan di Madinah, ya, sebuah jalan di Madinah. Ibnu Umar ini dijuluki sahabat copy pastenya Nabi. Copy pastenya Nabi. Kenapa? Apa saja tindak tanduk Nabi dilakukan sama dia. Nggak nanya alasannya, kenapa begini, kenapa begitu. Kan beda sama kita. Kita kan sering nanya, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Ujung-ujungnya malah nggak ngelaksanain. Kayak iblis. Iblis itu kan ketika diperintahkan sujud udah selesai. Kalau dia ketika sujud dia sujud selesai. Tapi dia banyak bertanya, saya dicipta banyak ngeluh. Nah, begitu pula Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam di sebuah perempatan di Madinah, tiba-tiba ketika dia belok dia langsung tiba-tiba mundur nyender ke sebuah, saya lupa pohon apa dinding gitu. Sahabat yang lain, ini ngapain nanti kurang kerjaan? Orang lagi jalan tiba-tiba belok, tiba-tiba nyender. Apa jawabannya? Saya melihat Rasulullah melakukan seperti ini. Ali bin Abi Thalib, dia berdoa. Setelah berdoa panjang lebar, sudah berdoa, lalu Ali bin Abi Thalib nyengir. Ini kalau menurut orang Indonesia, ini orang nggak sopan nih. Doa ditutup dengan nyengir, songong. Tapi Ali melakukan itu tidak atas dasar kemauan dia sendiri. Ditanya kenapa? Kenapa engkau tersenyum ya Ali bin Abi Thalib? Karena saya melihat ketika Nabi berdoa dan saya berdoa dia tersenyum. Udah nggak banyak tanya. Kenapa harus tersenyum? Kenapa begini enggak? Baik, oke, halas. Jadi ro'a, di sini kata-katanya ro'a. Annahu ro'a Utsman bin Affan. Si Hamran melihat Utsman bin Affan wudu. Fa afraga ala yadayhi min inahi fa ghasalahu masalah. Masuk di sela-sela. Air masuk di sela-sela apa ini? Jari-jari sebanyak 3 kali. Dah, selesai. Summa Summa tamat mada wastan syaqqa wastan sar. Kemudian berkumur-kumur. Nah, para ulama menyimpulkan di sini kenapa kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu boleh satu paket. Jadi 3 kali masuk. Setelah air ditampung di tangan kita, masukkan ke mulut, lalu sambil masukkan ke hidung sebanyak 3 kali. Redaksinya menggunakan wa. Summa tamat mado wa dan tansako itu apa yang menghirup ke atas, wastansaro lalu menyemprotnya ke bawah. Istansaro yastansiru. Cuman tidak apa-apa, dipisah juga tidak apa-apa. Tapi para ulama menyebutkan kalau redaksinya pakai summa semua, summa tamat mado, summa stansako, summa istansaro, maka dipisah. Itu bedanya bahasa Arab. Wa sama summa itu beda. Wa dan summa kemudian. Kalau wa langsung nggak ada jeda. Kalau summa kemudian itu ada jeda. Ada jeda ya, walaupun sedetik 2 detik ada jeda. Ya. Summa ghassala wajhahu salasan. Lalu Utsman bin Affan membasuh wajahnya 3 kali. Batas wajah menurut kamus bahasa Indonesia. Menurut kamus bahasa Indonesia adalah apa yang ada di sekitaran jidat sampai ini nih, apa ini namanya ini? Batas kuping, dagu, ini wajah menurut kamus bahasa Indonesia. Saya cocokkan coba dengan apa yang dipahami oleh orang Arab. Ma huwa al-wajh. Wajah itu apa? Ma amamal udhun. Apa aja yang ada di depan kuping. Nah, depan kuping apa nih? Sini nih. Berarti semua depan kuping. Berarti yang di belakang kuping bukan wajah. Kalau wajahnya di sini wajah apa namanya itu? Ma amamal udhun. Apa yang ada di depan kuping itu menurut bahasa ya.
Artinya sekeliling ini kena wajah kita sebanyak 3 kali, kena basuh sebanyak 3 kali. Wa yadaihi ila mirfaqaini salasan. Dan kemudian membasuh tangannya ila ke sikunya sebanyak 3 kali. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa sunnah wudu sunnah wudu yang benar versi Nabi adalah dari tangan ke siku, bukan siku ke tangan. Paham? Mana yang menunjukkan tangan ke siku? Di sini kata-katanya wa yadaihi, dan kedua tangannya, ila ke. Ila itu ke, bukan min. Kalau min dari. Di surat Al-Maidah tentang wudu juga. Summakta salah apa? Dalam soal Maidah lembaran kedua itu falyaktasil yadaihi ilal marafiqi, ke siku kalian. Ya, siku berarti tangan, berarti posisi air jatuh dari atas ke bawah, bukan begini. Ya, perhatikan. Salasan 3 kali, kanan 3 kali, lalu kiri 3 kali, bukan ceng-cengan. Ya, apa tuh? Atau salah. Yang benar, selesaikan kanan 3 kali, lalu selesaikan kiri 3 kali. Bukan kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, kanan 2 kali, kiri 2 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Salah. La, hadza khata, wudu ini salah. Siapa yang wudunya masih kayak gitu, nanti maghrib wudunya seperti yang sesuai dengan Utsman bin Affan. Emang Utsman Nabi, nanti ketemu redaksinya. Ilal maraf ilal mirfaqaini summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap. Redaksinya menggunakan mim saha, masaha, mengusap. Yang namanya ngusap tuh gimana? Kalau begini ngusap nggak nih? Enggak, ngusap itu benar-benar diambil airnya, lalu diusap ra'sah. Di sini disebutkan bi ra'sihi, kepalanya. Bukan redaksinya bukan summa masaha bi jabhati, bukan. Jabhah itu ini jidat. Tapi ra'si, kepalanya. Artinya apa? Air diambil lalu diusapkan sampai seluruh kepalanya, sampai ke belakang. Fangqalaba, lalu kembalikan ke depan. Ya, ra'si. Ah, yang ini 1 kali. Yang ini 1 kali. Summa ghasala kiltar rijlaini salasan. Begitu pula kaki. Kaki posisinya ilal ka'baini, ke mata kaki. Berarti yang duluan kena jempol apa mata kaki? Jempol dulu. Posisinya ke mata kaki, bukan dari mata kaki ke jari-jari kaki. Detail tentang masalah ini. Kilta jasala summa qala, lalu Utsman berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Nabi wudu seperti wuduku ini. Dalam bab-bab wudu, hadis ini selalu ada. Kaifiyah, dalam tata cara wudu, hadis ini selalu ada di kitab manapun. Man tawadana wudu'i hadza tsumma shalla raka'ataini, setelah dia wudu seperti wudunya Utsman bin Affan yang dia copy paste dari Nabi Muhammad SAW, hadza tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. 2 rakaat, la yahdusu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu taqaddama min zambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ini yang disebut dengan salat sunnah wudu. Kapanpun, whenever and wherever, sah. Salat sunnah wudu tidak terikat waktu-waktu haram, tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan tempat, dimanapun dan kapanpun. Contoh, waktu yang dilarang sholat kapan? Habis asar. Oke, habis asar apa lagi? Habis subuh. Ente habis subuh nih, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, selesai. Baca Quran 3 ayat. Alif lam mim zalikal kitabul prot, kentut. Segera ke tempat wudu. Wudu seperti wudunya Utsman bin Affan tadi, masuk masjid, sholat. Sah. Sholat sunnah wudu. Dampaknya apa? Ghafara ma taqaddama min zambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Duduk lagi sebentar, baru baca 5 ayat, kentut lagi, keluar lagi, wudu lagi. Siapa yang bisa mempertahankan wudu? Siapa yang dalam sehari itu antum all dari subuh sampai isya,
sampai menjelang tidur selalu suci, bisa menjaga. Kalau perempuan oke lah ya, karena sometimes mereka kan ada lampu merahnya. Cowok nih yang nggak ada lampu merahnya, antum harus belajar bagaimana menjaga diri antum selalu suci. Jadi nggak usah repot-repot wudhu, nggak usah repot-repot wudhu, bentar-bentar wudhu, ya. Sholat wudhu langsung datang mas. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Jadi saya simpulkan, inilah wudhunya Nabi SAW yang disaksikan oleh Utsman, lalu Utsman melaksanakannya, dan apa yang dilakukan Utsman dilihat oleh mantan budaknya si Humran, lalu Humran menyampaikan ke khalayak umat tentang wudhunya Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa sampaikan. Sudah 17.35. Ada sekitar waktu 15 atau 10 menit lagi untuk tanya jawab. Sebelumnya saya simpulkan hadis-hadis yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama tadi hadis ketiga dari kitab Umdatul Ahkam menyinggung tentang mata kaki. Wailun lil ka'bain. Celakalah kedua mata kaki. Mata kaki di sini bisa bermakna dua. Satu bermakna pakaian, dua bermakna wudu. Ya, karena ini diletakkan dalam bab wudu, bab salat, maka bermakna bisa dua-duanya. Maka minimal antum kalau memang dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa mengenakan pakaian di atas mata kaki, maka minimal ketika sholat gulung celana antum di atas mata kaki, itu jauh lebih afdol, insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang menghirup air lalu menyentakkannya kembali, dan ini dianjurkan untuk kita semua. Bahkan setelah tidur, yang pertama dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah hal ini, dan membasuh kedua tangan kita dulu sebelum kita tangan kita masuk dalam bejana. Karena kita tidak tahu posisi tangan kita malam hari ada di mana. Itu hadis ke-4. Hadis kelima, dilarang kencing atau buang air kecil. Buang air kecil aja nggak boleh, apalagi buang air besar. Nah, seperti itu retorikanya. Ya, di tempat atau air yang menggenang dan air itu tidak mengalir, stuck di tempat. Ya, stuck di tempat, ember, baskom, sumur dan lain sebagainya. Tidak boleh kencing di situ. Kencing di sumur orang nggak boleh tuh ya. Kalau di kolam renang boleh kencing. Kolam renang ngalir nggak sih? Ngalir ya? Ngalir insyaallah. Makanya hati-hati kalau berenang, nyelam jangan sampai ketelan airnya. Karena yang kencing banyak di situ. Hadis ke-6 ini tentang anjing, bagaimana cara menyucinya. 7 kali yang jelas dibasuh, awalnya atau akhirnya dengan tanah. Udah. Yang ketujuh, hadis terakhir pembahasan kita pada hari ini tentang wudhunya Utsman, yang mana Utsman melihat Nabi, lalu wudhunya Utsman dilihat oleh mantan budaknya bahwa Utsman berwudhu sesuai dengan wudhu Nabi. Yang pertama membasuh tangannya, tapak tangannya sampai masuk ke jari-jarinya 3 kali, lalu mengambil air, tamat madok, kumur-kumur, menghirup air ke udara, ke hidung, lalu menyentakkannya ke bawah, wajah 3 kali, tangan 3 kali, kanan dulu sampai 3 kali ke siku, bukan siku ke tangan. Lalu kiri selesai 3 kali juga sama, jari ke siku. Lalu roksa, kepala, basuh sekali sampai ke belakang, tarik ke depan, langsung ke kuping. Ya, langsung ke kuping, boleh. Di sini tidak disebutkan uzun. Lalu kaki sama, posisinya sama seperti tangan. Jari dulu baru ka'ban. Ka'ban ini mata kaki ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Yang mau bertanya silakan nanya yang ini, tentang ini boleh, nanya di luar materi ini boleh. Asalkan jangan nanya yang aneh-aneh, misalkan Ustaz punya ini enggak stok, saya mau nikah nih, nanti japrian aja sama saya. Kalau masalah begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang akhwat boleh juga, silakan. Cerminan sholat gimana? Cerminan sholat. Baik. Faktor cerminan sholat apakah dari wudhunya bisa jadi ya, ketidakbenarnya sholat seorang itu karena faktor wudhunya tidak benar juga, atau ketika dia sholat konsentrasinya hilang, maka benarnya wudhunya seseorang, ya, benar tidaknya sholat seseorang bisa dilihat dari bagaimana tata cara wudhunya.
tata cara wudhunya benar, insya Allah sholatnya akan benar. Saya pernah menyaksikan di lapangan ya, tidak perlu saya sebutkan masjidnya di mana, daerahnya di mana, saya tidak perlu sebutkan. Jadi saya memang berpapasan dengan bapak tersebut pas di sebelah saya di tempat wudhu. Pas berpapasan dengan saya di tempat wudhunya di sebelah saya. Selesai berwudhu, saya menyaksikan wudhu dia sholat juga pas di sebelah saya. Ketika imam menyampaikan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, lurus dan rapatkan shaf kalian, saya coba melaksanakan perintah imam, merapatkan shaf. Apa yang terjadi? Kaki saya diinjak sama bapak tersebut. Pada perintah imam jelas. Sudah begitu, ketika dia sholat, ya, sholatnya masya Allah mengganggu, justru sholat dia mengganggu sholat saya. Setiap saya mau merapatkan kaki saya, dia geser. Kadang suka geser karena kaki saya diinjak. Dan ketika saya lihat wudhunya asal-asalan. Wudhunya ketika wudhu asal-asalan. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan orang-orang yang bisa mengerjakan bapak ini menjadi lebih baik lagi. Secara tekstual tidak ada hadis yang menjelaskan seperti itu, ya. Baik tidaknya sholat seorang, benar tidaknya sholat itu faktor-faktor wudhu. Tapi yang jelas kalau orang wudhunya nggak benar bisa berdampak kepada sholatnya, itu kejadian nyata. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya, ini siapa namanya lupa? Siapa? Eka ya. Yang angkotnya lupa. Entar satu itu. Oh, mantap ya, ada. Ya. Bukannya ada? Dan berapa? Baik, yang pertama cadar, wanita cadar. Ya, ini ikhtilaf di kalangan ulama ya. Yang jelas, yang paling afdol, paling utama ketika sholat wanita bercadar, sholat ya, itu cadarnya dilepas. Cadarnya harus dilepas. Adapun di Arab Saudi, di Madinah dan dimanapun tempat pun kita berada yang banyak menampung banyak jamaah, kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, kenapa mereka tidak buka cadar? Ternyata alasannya simpel. Alasannya simpel karena disitulah tidak bisa tempat, satu-satunya tempat di mana ini tidak bisa adanya pemisahan secara mutlak. Ya, makanya ketika orang sedang tawaf, ketika di Masjidil Haram, ya. Tapi kalau misalkan ada 1000 saja, itu yang tidak melepas cadar paling 100 atau 200-an. Kebanyakan mereka melepas. Ya, tapi untuk wanita cadar tetap harus dibuka cadarnya ketika sholat, biar hidungnya bisa nempel di tanah. Satu yang pertama tentang wanita cadar. Adapun kalau mereka tidak melepas, apakah sholatnya tidak sah? Para ulama berpendapat sah, sholatnya tetap sah, walaupun dia menggunakan cadarnya, ya, walaupun dia tetap menggunakan cadarnya. Akan tapi secara afdoliyat, secara keutamaan, lebih utama, lebih afdol adalah dia membuka cadarnya. Ini pendapat para ulama yang tidak yang di surat Al-Isra itu ayat hasil lembaran pertama 1 2 3 4 ayat 7 masalah wa qadaina ila bani Israila la tufsidunna fil ardi marataini wa la ta'lunna uluwan kabir. Di situ ada keterangan Bani Israil la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabir. Mereka akan apa ini? Merusak, tidak akan mungkin rusak dunia ini 2 kali. Ya. Nah, tapi redaksi di sini menggunakan redaksi Bani Israil. Nah, apakah bisa disinkronkan tentang Konstantinopel, Romawi dan lainnya? Wallahu alam bishawab. Ini tidak bisa. Yang jelas musuh Islam pada saat itu yang besar.
yang besar pada saat itu ada Persia dan Romawi. Persia dan Romawi. Ya, sudah dua-duanya sudah ditaklukkan di masa Umar bin Khattab. Ya, lalu juga Al-Fatih tentang Konstantinopelnya. Nah, apakah hadis tentang Konstantinopel ini hanya berlaku pada saat itu dan tidak berlaku nanti pada akhir zaman? Oh, berlaku, tetap berlaku. Karena nanti kita akan berhadapan juga dengan mereka-mereka. Pasukan-pasukan yang dari barat, dari Romawi dan Persianya yang sekarang bermukim di Iran, ya, Isfahan. Orang Yahudi nanti keluar dari Isfahan. Isfahan ada di mana? Iran. Di Iran yang sekarang dielu-elukan oleh kalangan umat Muslim sedunia. Iran adalah negara Muslim, negara Islam yang baik, presidennya sederhana, waro dan lain sebagainya. Kalau antum pergi ke Iran, wah ngeri. Kacau Iran itu. Bayi aborsi itu lebih banyak di Iran dibanding di Indonesia. Auzubillah min dzalik, ya. Nah, tentang pembahasan ini, pembahasan masalah akhir zaman, Konstantinopel, perang-perang Salahuddin Ayyubi, saya tidak terlalu mendalaminya. Yang jelas saya tidak punya banyak referensi dan maksudnya yang jelas kalau antum mau tahu lebih banyak, nanti di EKL itu nggak salah fotonya di share ya di grup ya. Tentang perang Salahuddin Ayyubi dan perang Salib 3. Perang Salib 3 nanti ada acaranya dibahas oleh Ustadz Alwi Alatas. Ya, itu bagus. Pamfletnya sudah saya share di grup lain. Nanti silakan dilihat. Antum kalau mau tahu lebih banyak tentang Konstantinopel, perang-perang akhir zaman, itu bisa hadir di dalam kajian seperti itu. Saya tidak mendalami tentang masalah seperti itu. Yang jelas nanti kita di akhir zaman kita akan menjumpai mereka-mereka yang dari kalangan kufar, baik dari kalangan timur atau kalangan barat, akan memerangi kaum muslimin di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Saya tadi buka di hadis Al-Bukhari mengenai wudu, kitab wudu, terus bab 22, 23, 24. Itu di 22, 23 itu ada yang menjelaskan Nabi itu berwudu sekali-sekali. Di 23 itu wajib Nabi itu berwudu Marrataini. Tawaddu Nabi dua kali. Ya, terus yang ketiga berwudu 3 kali yang itu yang dijelasin ya tadi. Itu sekali-sekali, 2 kali itu seperti apa? Oh iya betul. Di sini nggak disebutkan. Di sini nggak disebutkan. Tawaddu Nabi sallallahu marratan wa ahyanan tawaddu Nabi sallallahu marrataini wa tawaddu Nabi sallallahu alaihi wasallam salas marrat. Itu udah set. Nabi berwudu sekali. Sekali artinya sekali basuh saja. Boleh, nggak masalah. Kondisional pada saat berwudu Nabi sekali itu memang kondisi airnya sedang kering kerontang. Lalu bagaimana kondisi Indonesia yang pada saat ini air melimpah ruah? Boleh nggak wudu sekali? Oh boleh, nggak masalah. Boleh, sah, insya Allah. Marota ini juga boleh. Saya dulu praktek wudu hemat. Bagaimana? Saya ditantang di dalam waktu wudunya Rasul itu kan hemat. Ditantang oleh guru saya wudu pakai ini nih, air aqua segelas. Semua anggota tubuh harus bisa kena. Gimana caranya? Dapat praktekan. Itu orang-orang di lapangan, terutama pejuang-pejuang kita yang ada di Palestina, yang ada di mana ini, di wilayah-wilayah bumi konflik ya. Itu wudu mereka tuh masya Allah. Dengan aqua segelas tuh bisa. Cukup dipercikan basah. Jadi nggak harus kayak kita wudu itu kan harus netes-netes gitu dari wajah kita. Enggak, yang penting basah udah. Nggak harus seperti itu. Suci sah. Nggak masalah. Coba antum praktek wudu pakai air segelas. Iya, air segitu. Bisa nggak? Jangan-jangan baru sampai muka udah habis, kaki tangan nggak kena. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Dan itu benar hadisnya sekali, yang nggak boleh itu lebih dari 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Antum sadar nggak itu baju kena? Posisi kena najisnya itu sadar nggak? Tahu nggak? Oh sadar, baik. Yang kena celananya apa CD-nya? Harus dijelaskan. Nah, baik. Kalau yang kena CD-nya maka copot CD-nya. Harus dicopot. Ya, makanya seperti itu. Saya ada cerita gini. Karena tidak sah sholatnya. Ada seorang ustadz, sama kasusnya kayak antum gitu. Ya,
tapi dia bukan CD-nya yang kena, celananya. Kan repot kalau berarti CD-nya nggak kena kan nggak masalah. Artinya nggak, CD-nya tidak najis gitu. Sah-sah saja dia sholat pakai menggunakan CD-nya. Haruskah dia mencopot celananya sholat dengan CD dan kemeja? Kayak gitu? Oh tidak. Dia akhirnya apa? Inisiatif. Demi sholat dia beli celana baru. Bayangkan, demi sholat dia beli celana baru. Antum kan gimana tuh? Ada gadget baru kan bela-belain nabung ya. Seperti itulah ya. Pokoknya ada event-event tertentu yang orientasinya tidak akhirat. Kadang-kadang kita mengejarnya terlalu bersemangat. Nah, tapi kadang yang hal-hal yang cuman kita laksanakan sholat sekitar 5-10 menit saja, celana kita ternajis, kita nggak mau keluar duit. Celana berapa lah? Makanya antisipasi antum. Saran saya kepada antum semua, tiru teman saya. Teman saya kemana-mana selalu bawa sarung. Sarung. Antisipasi apa? Kalau suatu saat dia ke WC, dia kencing, celananya kena najis, maka dia bisa menggunakan sarung. Malu? Kenapa harus malu? Ngadap Allah kok malu tuh? Malu justru orang-orang yang nggak berpakaian itu. Ustadz Fadlan Karamantan. Jadi dia pernah diskusi sama salah seorang fashion model gitu ya, pemodel yang berkutat di bidang model gitu. Bahwasannya kalau kita menutup aurat kayak mbak-mbak kayak gini nih udah nggak zaman katanya. Kita nih, tubuh kita nih indah. Maka kalau ketika kita menampakkan keindahan ke orang lain, jatuhnya ibadah gitu logika si model. Dongok nih model nih. Ini waduh kacau ini. Ya, Ustaz Fadlan, bener. Yang indah-indah itu harus dibagi. Cuman maaf mbak kalah sama orang yang tinggal di Papua Dalam. Orang di Papua Dalam itu sekarang udah banyak yang diislamkan. Itu sekarang mereka lagi belajar menggunakan pakaian yang benar. Mbak baru belajar menjadi wanita yang mau berpakaian berarti mbak kalah sama orang Papua. Nggak bisa jawab ya. Ngerti maksudnya ya? Orang di pedalaman udah belajar mencoba menggunakan. Mereka di sana kan buka busana tuh biasa. Yang cowok cuma pakai koteka doang, yang perempuan cuma pakai apa ini? Daun apa gitu. Bagian atasnya dibiarkan begitu saja. Di Papua seperti itu masih ada sekarang. Dan sekarang banyak wilayah-wilayah yang alhamdulillah dengan izin Allah itu diislamkan, diberikan pakaian, diberikan mukena, didirikan masjid. Sampai ketua kepala suku di Papua ketika melihat sabun itu senangnya bukan main. Sampai ketika dikasih sabun dia mandi 1 jam sampai sabunnya tipis. Kepala suku di Papua. Karena mereka mandi di sana biasa pakai apa? Minyak babi. Kenal Islam seperti itu. Dan di sini ada orang yang seperti itu mengatakan nggak bisa jawab. Anda kalah sama wanita-wanita Papua. Wanita Papua itu lebih model daripada Anda. Mereka sudah belajar, sudah terbiasa dengan berpakaian yang sangat minim. Anda kurang minim. Jadi Anda kalah dengan wanita Papua yang sekarang baru belajar mengenakan pakaian. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Saya kira cukup. Sudah 5 menit lagi persiapan untuk azan. Alhamdulillah ini kajian banyak. Mohon dipertahankan terus seperti ini. Ya. Nanti mentoring insya Allah sama Ustadz Angga. Mudah-mudahan beliau bisa. Hari Kamis di Japri masih Ustadz Angganya. Bisa dia? Beliau bisa? Belum jawab. Belum ada yang Japri. Beliau di Japri, semoga bisa. Kalau hari Kamis, kalau memang mentornya hari Kamis saya nggak bisa. Nanti misalkan Ustadz Angga berhalangan, saya tidak bisa. Kalau hari Kamis saya harus ngisi di UMJ. Seperti itu. Allah alam bisawab. Semoga